selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 29 April sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Pertama yang saya lihat dari hari Senin tanggal 29 April tahun 2024 adalah segitiga atau grand trine yang sudah ada sejak 2 minggu lalu, yaitu antara Ceres, kemudian Jupiter dan Uranus di Taurus. Ceresnya ada di Capricorn dan Lilith ada di Virgo. Secara spesifik, Ceres yang ada di Capricorn itu artinya memang kita sedang memanage ya, mengelola sumber daya kita supaya cukup hingga masa paceklik. Kira-kira seperti itu. Sementara Lilith yang ada di Virgo itu adalah cara berpikir yang out of the box, yang buat orang dengan kapasitas untuk tidak mau membuka mata dengan cara lain, itu pasti pertama adalah freak out responnya. Tapi energi untuk memaksakan ada cara baru dalam memandang dengan latar belakang bukti-bukti bahwa ini adalah yang paling dimungkinkan untuk membuat perubahan, itu akan semakin keras upayanya. Tapi tentu saja ini Virgo juga ya, jadi upaya untuk melihat cara baru, melihat dengan cara baru itu ada konsekuensi sakit, ada konsekuensi ill. Ill itu bisa dari niatan, tapi belum tentu dari orang yang memberikan informasi. Jadi kalau dari sudut pandang ideologi yang sifatnya masih akademis, itu kan it is what it is gitu ya. Perkara kemudian ideologinya kemudian diambil sebagai satu dasar untuk gerakan yang mendobrak, which is di dalam kehidupan kita udah belajar dari tahun 1940-an sampai tahun 1960-an sampai hampir 70 gitu. Itu kan ada ideologi yang begitu dipaksakan di seluruh dunia gitu ya. Aku nggak sebut ideologinya apa. Tetapi kalau dilihat ideologi tersebut sebagai pelajaran kan bisa. Cuman kemudian diambil, diartikan, diinterpretasikan dengan caranya sendiri. Kemudian memasukkan unsur violence, pemaksaan, coercion, itu adalah lain hal. Nah, di sini juga seperti itu. Ya, saya tidak menyebutkan akan ada coercion yang besar, enggak, karena di sini yang penting dilihat kalau dari astrologi apakah dia ada transitnya dengan Pluto, karena Pluto itu yang paling destruktif, yang paling membongkar sampai akar, ditambah Aries. Nah, itu baru kemungkinan terburuknya bisa terjadi kalau ada transit itu, dan ini saya tidak melihat ada kaitannya langsung dari derajatnya. Jadi itu tadi kan saya lagi bicara elemen ya. Ceres ada di Capricorn adalah bagaimana kita mengatur sumber daya sehingga cukup melewati masa paceklik. Lilith di Virgo menunjukkan bahwa di situ ada analisis baru tentang melihat dengan cara yang berbeda. Respon dari orang lain akan terkait dengan etika. Sehingga kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena ide tersebut bisa ditunggangi oleh intensi atau niatan yang buruk. Kalau tidak dimanage dengan baik, maka hancur semuanya gitu. Nah, kalau yang di Taurus itu Jupiter yang conjunction dengan Uranus. Nah, ini kan adalah perubahan kepemimpinan yang radikal, yang kita tidak bisa juga melihat arahnya gimana. Jadi, kalau Pluto, saya sebutkan bedanya. Kalau Pluto itu intensi buruk, energi gelap itu sangat dominan, maka kalau Uranus
itu energinya itu lebih terang, terbuka, tetapi tidak mudah dimengerti. Kenapa? Karena dia sangat high technology gitu ya. Jadi kalau orang tidak mengerti bukan berarti dia tidak transparan, tetapi karena memang it's just impossible to understand untuk tingkat yang sangat advance. Itu aja. Nah, itu conjunction dengan Jupiter, di mana dia yang pegang power paling besar. Nah, kalau kita lihat kapan sih sebenarnya conjunction antara Jupiter dengan Uranus tepatnya, itu nih kan kalau tanggal 16 itu kita lihat Jupiter masih di 20 derajat 43 menit, Uranus ada di 21 derajat. Nah, conjunction di mana titik tersebut dilewati itu ada artinya sendiri, di mana planet yang tadinya di belakang itu less powerful, begitu mendahului dia menjadi lebih powerful atau terjadi perubahan kekuasaan. Itu sebenarnya pada tanggal 21 kita lihat ya. Ini Jupiter di Taurus ada di 21 derajat 51 menit, sementara Uranus di 21 derajat 50 menit. Jadi kan 21 itu adalah pada saat Jupiter sudah lebih besar derajatnya daripada Uranus. Hari sebelumnya tanggal 20 April itu masih di 21 derajat 38 menit, sementara Uranus di 21 derajat 47 menit. Jadi titik pentingnya adalah masuk ke tanggal 21 April. Apapun maknanya, saya hanya menyebutkan peredaran pergerakan dari planet yang ada di luar. Nah, kita kembali pada tanggal 29. Jadi intinya segitiga yang saya sebutkan tadi itu adalah di mana ada latar belakang cerita ya, karena Grand Trine itu kan artinya perubahan itu membawa dampak yang positif ya, bisa diterima, tetapi memang bukan berarti sepenuhnya diterima, karena di latar belakang itu juga ada square ya, T-square, dimana juga si Ceres menjadi focal pointnya, sehingga walaupun perubahan secara umum itu sudah direncanakan dengan baik ya, dengan kepemimpinan yang transparan, tetapi sukar dipahami, di balik itu ada pembahasan yang luar biasa, tension terkait bagaimana seharusnya kita memperlakukan sumber daya tersebut. Ya, itu penggambaran, dan itu sudah terjadi sejak 2 minggu lalu ya. Nah, hari Senin kita kembali lihat di mana bulan berada, karena kita ngomong harian. Bulan ada di Capricorn, dan hari Selasanya dia akan conjunction dengan Ceres. Artinya pada hari Selasa termasuk hari di mana kita kemudian bisa melihat lebih jelas latar belakang yang saya ceritakan tadi. Tapi hari Senin itu kita fokus bagaimana menempatkan diri kita dalam proses ini, peran kita apa. Karena di sini kemudian ada dilema, apakah kita mengikuti apa yang menjadi kebanyakan orang atau kita membuat sendiri cara pandangnya. Yang lebih mudah adalah langsung ikut aja. Jadi apa opini paling banyak dari orang, dari penduduk, dari orang, dari populasi, dari kelompok, itu paling mudah untuk diikuti. Tetapi pada hari Senin kita menjadi lebih kritis. Apakah benar kebanyakan orang bilang A, itu artinya saya juga melihatnya dengan cara A gitu. Itu hari Senin. Nah, kenapa kita bisa melihat dengan begitu jelas? Karena kita berkonflik dengan cara berpikir ini, kayaknya ada yang nggak add up gitu ya. Ada yang nggak masuk akal. Ini pasti ada yang hilang. Ada sesuatu yang salah di sini. Dan itu juga dibantu dari kita mampu melihatnya matahari yang terang dengan bulan. Mampu melihat bahwa self kita, keberpihakan kita itu menjadi dominan. Itu jadi karena di hari Senin kita belum, sebenarnya kita sedang menganalisis posisi kita di mana, peran kita apa dalam kancah pertarungan tanda petik ini. Nah, hari Selasa ketika kita sudah berani melangkah ya,
kita udah punya posisi sebenarnya, positioning kita dalam proses yang rumit ini. Dan kalau saya lihat memang luar biasa sangat conflicting ya, bulan yang square dengan banyak hal di sini. Tapi fokuskan pada apa yang paling bermakna buat kita, apa yang paling penting buat kita. Karena sebelum sampai diskusi tentang apa yang paling penting buat kita, kita akan ada preambulnya nih. Preambulnya adalah oke, kita harus membuat perbaikan. Iya. Tapi kita melihat bahwa perbaikan itu tidak akan mudah karena ada sebagian kelompok yang punya niatan buruk terhadap upaya ini, apapun upayanya. Tapi ini saya hanya membaca gambar ya. Nah, kemudian dari situasi iya terserah orang punya niatan buruk atau saya punya niatan buruk. Itu yang penting saya pikirkan konsekuensinya apa dan apa yang paling penting buat kehidupan saya. Buat orang apa yang paling penting itu kan berbeda-beda buat individu. Tetapi buat khalayak, buat kolektif, itu yang penting biasanya itu satu suara. Satu suara. Perkara salah benar itu belakangan, karena salah dan benar itu kan backupnya adalah data atau informasi atau apa yang dianggap kebenaran. Apa yang dianggap kebenaran pada saat itu yang mendukung apa yang menjadi paling berharga pada saat itu. Nah, masalahnya apa yang kita anggap kebenaran itu kadang-kadang tertutupi dan pada satu waktu terbuka. Nah, ini kan sebenarnya kalau situasi terbuka itu sudah terjadi pada saat bulan purnama di Scorpio. Jadi sebenarnya sekarang adalah pergeseran cara pandang itu jauh lebih dominan pada saat ini, pada hari Selasa. Hari Rabu pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan sudah ada di 7 derajat Aquarius dan sudah melewati Pluto. Sehingga saya melihat hari Rabu, jadi Selasa ke Rabu, itu saya melihat ada emosi yang sangat tajam ya. Ini tanggal 1 ini hari libur ya, atau hari buruh ya. Dan kalau kita lihat posisinya di sini adalah bulan square dengan matahari, ini kan kita sangat berkonflik ya. Anyway, ada situasi seperti itu. Jadi ada self besar. Jadi kan kita tidak harus penuhnya ngikutin apa yang menjadi temanya kolektif kan. Kita mungkin detach dengan situasi tersebut. Tetapi kalau penggambarannya di sini adalah konflik itu keras. Tapi sebelum konflik yang keras tadi, kan saya cerita yang tadi, kita harus membuat perubahan, tapi ada pihak yang punya niatan buruk. Tapi apa yang paling berharga buat kita? Kebenarannya itu seperti apa? Kayak gitu kan. Nah, kira-kira proses cara berpikirnya seperti itu. Itu sampai hari Rabu. Hari Kamis tanggal 2 itu bulan masih ada di Aquarius, kita masih bicara tentang masa depan sama seperti kemarin. Jadi kayaknya ada tuntutan ini harusnya begini nih, ke depan harusnya begini. Nah, masih sampai hari Kamis juga itu, dan ini lebih sifatnya protes. Karena apa? Karena bulan square dengan Jupiter. Jadi kita merasa harus protes keras terhadap pemimpin itu. Ya, atau yang pegang kuasa. Trainnya adalah dengan masa lalu. Jadi kita seperti ini secara umum dari gambar. Ada gerakan di mana kita protes terhadap pengambil kekuasaan karena kita melihat masa lalu itu punya hubungan yang dominan pada saat itu. Dasarnya itu dulu tuh begini, yang benar hubungan itu seperti ini. Jadi yang dilakukan Anda sebagai pemimpin itu salah. Itu energinya seperti itu. Benar tidak, itu saya sampaikan kembali lagi, itu bukan urusan. Jadi yang digambarkan di astrologi adalah kebenaran. Mana yang benar itu kembali lagi selalu kembali ke persepsi kita tentang kebenaran. Kebenaran selalu di latar belakangi atau backgroundnya adalah fakta atau pemahaman atau ideologi. Begitu kita punya ideologi yang berbeda,
maka yang kita sebut kebenaran bisa berubah sama sekali, bisa berbeda sama sekali. Seperti itu. Jadi saya tidak memihak dalam hal ini, tetapi jelas ada energi di mana pertentangan terutama menyerang pimpinan itu sangat dominan pada hari Kamis. So mungkin be careful aja kali ya, ini demo-demo something like that, terutama yang hidup di Jakarta seperti saya. Nah, hari Jumat kita lihat bulan sudah ada di Pisces. Pisces itu ketika energinya membaur. Jadi hari Kamis itu puncak dari tekanan yang besar terhadap pemimpin atau kebutuhan untuk rebellion gitu ya. Nah, hari Jumatnya ini kita lihat ada tokoh strategis muncul. Jadi dia tadinya nggak muncul, tadinya dia di belakang layar atau nggak peduli atau nggak dianggap gitu, mungkin nggak dianggap aja, lebih nggak dianggap. Nah sekarang karena ada kebutuhan tertentu kan, pengen ngelawan gitu, pengen ngelawan kan berarti butuh tokoh yang bisa menggambarkan gerakan perlawanan ini. Jadi dia muncul tiba-tiba hari Jumat. Cuman karena Pallas Athenanya retro, maka ini sangat tidak bisa diandalkan gitu ya. Tidak bisa diandalkan kenapa? Jadi hanya temporary, sementara gitu. Dia muncul tapi belum dimunculkan sebagai ikon perlawanan, tetapi belum tentu dia akan pegang strategi pemenangan itu, dia bukan. Belum tentu, tapi dia akan menjadi sangat menonjol. Kenapa dibutuhkan tokoh tersebut? Karena ini apapun, siapapun yang melakukan pergerakan ini butuh untuk mendapatkan massa yang lebih banyak. Tapi massa tersebut nih bulan yang oposisi dengan Juno. Massa yang banyak itu juga bukan tipe massa yang memang dari awal adalah followernya, bukan. Jadi dia semua ini serba dadakan. Hari Jumat itu serba dadakan. Apapun maknanya, tapi penggambarannya seperti itu, dan penggambaran yang saya sampaikan itu yang titik ekstrim gitu ya, kayak lagi ngomongin negara padahal nggak tahu ya gitu ya, nggak ada yang tahu persis gimana nanti. Saya hanya mencoba mengerti apa yang ada di garis-garis ini. Nah, hari Sabtu bulan yang melewati Saturnus dan oposisi dengan Lilith, maka kita dapat dengan mudah mengatakan pihak yang datang dengan gagasan baru itu adalah pihak yang salah sama sekali, karena kita bisa dengan jelas memberi bukti semua aturan-aturan yang sudah ditandatangani itu ada. Begini, terserah mau punya cara baru memandang, tetapi sementara ini aturan yang berlaku adalah yang ini, 1, 2, 3, 4. Udah tanda tangan kan, berarti datang dari masa lalu, datang dari perjalanan sejarah yang panjang. Sehingga pihak yang pembaharu akan sangat terserang pada hari Sabtu. Penggambarannya seperti itu. Namun seperti tadi sudah saya sampaikan, Lilith selalu berada di dalam Grand Trine. Jadi dia juga punya backup perjalanan sejarah, bagaimana gagasan baru ini akan memberi dampak positif ke depannya. Ya, seperti itu. Hari Minggu tanggal 5 bulan 5 ini bulan conjunction dengan Mars, dengan Mars, dan sebelumnya melewati Neptunus. Mars sudah ada di Aries di 3 derajat 31 menit. Artinya Mars itu di tempat, di rumahnya sendiri. Dia kalau di rumahnya sendiri dia bisa optimal, dia bisa menyusun strategi perang balik yang jitu. Dan kalau kita lihat, tapi apapun strategi perang tersebut itu sebenarnya trine dengan Pallas Athena. Jadi tadi tokoh yang muncul pada hari Jumat itu sebenarnya adalah bagian dari
apapun yang walaupun dia ditempatkan sebagai oposisi atau bukan oposisi, dia tetap bagian dari yang paling berkuasa pada saat itu, yang paling punya kekuatan militer pada saat itu. Ini penggambarannya seperti ini. Nah, pada hari Minggu ini juga ada Yod ya. Yod dengan ujung panahnya ada di South Node, kakinya adalah Saturnus dan matahari. This is very important ya. Ini pesan yang sangat penting. Belajar dari sejarah. Ini pesannya. Ini pesan atau suggestion dari semesta adalah belajar dari sejarah, lihat kembali sejarah. Bagaimana nih ya, Saturnus itu kan orang tua. Bagaimana orang tua, orang-orang terdahulu itu punya peran penting di dalam setiap pergerakan. Dan itu akan menjadi hal yang dimunculkan pada akhirnya. Jadi dengan perkataan lain, lihat dari masa lalu, dengarkan apa kata orang tua tanda petik ya. Karena kalau Saturnus itu kan memang energinya tua gitu ya, ancient. Dengarkan orang tua, di situ ada informasi yang penting buat kita pahami. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi kalau saya lihat pekan ini lumayan roller coaster ya. Kalau saya kembali, karena kalau saya baca harian kadang-kadang saya lupa tema besarnya. Oke, tema besarnya adalah bagaimana kita memposisikan diri dalam proses pengaturan sumber daya. Mungkin kita membuat perencanaan budget ke depan atau apapun, tetapi itu adalah proses yang sangat menguras tenaga, terutama pada hari Rabu dan Kamis ya, di mana hari Rabunya kita awali dengan perasaan yang sangat berat di hati. Hari Kamis kita berani untuk menyuarakan hal yang berbeda. Hari Jumat akan ada muncul tokoh baru, tetapi hari Sabtu kita akan melihat bahwa cara lama, mulai dari hari Sabtu, cara lama barangkali menjadi jawaban seperti biasa. Jadi dan kalaupun ada cara baru, itu juga didukung oleh orang-orang lama. Jadi apa temanya? Temanya adalah kita memberi dukungan atau kita tidak memberi dukungan pada pihak yang melakukan bisnis dengan cara yang sama, ya, memberi dukungan atau tidak mendukung. Tapi intinya adalah kita peduli, kita anggap bahwa itu penting di dalam kehidupan kita. Jadi kita bersedia untuk berargumen kian kemari. Kalau dari ruminya setelah diacak, apa yang kita temukan? She offers the sacred wine, so drink. Exactly. Ini jadi she offer the sacred wine. Jadi kan jarang-jarang she atau dia ini menawarkan anggur. Anggur ini jangan dilihat alkoholnya, tetapi sesuatu yang nikmat. Sesuatu yang nikmat, dan ambil aja yang nikmat. Kira-kira seperti itu. 5 perubahan. Jadi yang tadinya kita tahan, yang tadinya kita resisten, ya jadi ini anti resisten kayaknya ya. Anyway, a wine giver of enlightened hearts offer me the wine of your kindness, for this is the reason you have brought me here from the desert of oblivion. Ya, jadi dari yang tadinya nggak kelihatan sekarang kelihatan gitu. Karena apa? Karena ada pihak yang dengan baik hati menawarkan kita jalan supaya kita terlihat, supaya kita bisa berperan. Oh beautiful wine giver, pour me the wine that gives me insight. Jadi beri saya pemahaman. Offer me the wine from the sea of love and fill my heart with pearls. Pour it into my heart until it shorteth the veil and go beyond reason. My spirit is consumed by judgment, and my life is reduced by thoughts. Pour that precious wine over the frozen
cries of skeptics until their words become warm and their nays become yes. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi yang Grand Trine-nya ini memang sangat dominan. Dan ini sudah lama. Dan ini ada kaitannya dengan pemegang kekuasaan. Apapun kata orang, niatnya kuat. Kalau nggak bisa dibilang baik ya, terserah. Karena baik buruk kembali lagi tadi. Tapi kalau birunya itu membuat kita sejalan. Ya, apakah kita diarahkan kemana, it doesn't matter. Yang jelas, ada pihak yang menganggap garis biru ini akan menyesatkan. Jadi ini kembali ada dua kubu lagi. Nah, karena dua kubu yang satu menawarkan sesuatu yang baik, kartu Rumi mengatakan bahwa yang ditawarkan itu baik, jadi minumlah. Jadi jangan menolak. Kenapa resisten? Seperti itu. Ya, saya nggak lagi ngomongin politik ya. 3 kartu. Iya, di sini kita lihat yang pertama adalah Fox ini kan menggambarkan sesuatu itu tidak seperti apa adanya gitu ya. Ada hal yang ditutupi. Hal yang ditutupi belum tentu buruk. Kemarin kita udah ngomong di bulan purnama di Scorpio. Tetapi ada hal yang baru muncul. Yang baru muncul ini akan membuat perubahan. Dan perubahan ini akan mengarah pada tanda petik pemaksaan. Anyway, like it or not, perubahan is on the way. Either you resist or accept that. Resist or accept that. Jadi memang poin besarnya di sini adalah perubahan itu terjadi, kita mau atau tidak mau menerima ini sebagai ya sudah garisnya begitu, karena akan tetap dipaksa berubah anyway, atau akan ada coercion. Yang menang mana aku nggak tahu gitu. Oke, dari kartu yang pertama, iya exactly, thunder. Thunder itu kan nggak pernah lembut ya, jelas ya. Legends speak of great thunder beings who live in the sky and call for your attention when great occurrences are meant to happen in the world. They warned when tension in a situation are called upon to be released. This presence in your reading reminds you of dramatic moments in life that change everything, both awesome and frightening when thunder arrives. It is also a wake-up call, one that you will not soon forget. Ya jelas kalau ini life-changing situation, something is about to happen. Kemudian di sini owl, medicine, wisdom, illumination, intuition, clairvoyance, and deep insight abound. Go within. Profound majesty and grace is available to you simply by pulling your awareness inward. Ancient knowledge is emerging within you. Kayaknya ancient knowledge-nya ini muncul lagi tadi yang saya cerita tentang Saturnus. You know the truth. Trust your perception. You are the truth seeker and truth sharer. Nurture the feminine spirit within you. Jadi di sini adalah tentang kebijaksanaan, belajar dari sejarah, dan kebenaran adalah kebenaran, dan kita perlu yakin pada diri kita yang kita pahami adalah benar. Kenapa? Karena kita adalah pencari kebenaran dan kita membagi kebenaran. Dan yang paling penting di sini adalah nurture the feminine spirit within you. Kenapa? Karena pada dasarnya kita nggak ingin destruktif. Itu kenapa feminin yang dimajukan, karena pada akhirnya semua perubahan itu pada dasarnya jadi elemennya adalah maskulin. Destruction, kekuatan pemaksaan, leadership, kemenangan, itu maskulin. Tetapi dari kartu ini justru kebalikannya. Jangan lupa untuk kita mengambil sisi feminin dalam kehidupan kita. Saya nggak lagi ngomong laki perempuan ya, laki perempuan termasuk di dalam hal tersebut, tetapi kita bicara energi feminin, termasuk di dalamnya adalah merawat,
mengobati. Ya, medicine di sini. Strategi, pengelolaan, kepandaian. Itu adalah feminin. Ya, beda dengan maskulin, itu adalah energi kasar, energi keras. Ya, jadi maksudnya smart move ya. Jangan asal nabrak aja gitu, kayak kambing dengan tanduknya. Karena itu adalah nature-nya yang nggak pakai dia papain, kita seperti kambing gitu ya, nabrak. Tetapi kita diajak untuk smarter. Nah, channeling guide, you have a strong ability to communicate the messages and teaching the divine beings. Jadi dalam situasi di mana maskulinitas menjadi dominan, itu chaos yang terjadi. If you smart enough, keluar dari situasi itu. If you smart enough, communicate the message and teaching of divine beings. Divine beings itu apa? Jadi kembali lagi, divine itu kan selalu ajarannya adalah cinta kan? Cinta. Cinta itu artinya membantu yang lemah, melindungi yang lemah. Cinta adalah tidak mengedepankan kekerasan. Seperti itu. Oke, di sini kalau 3 kartu, unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Apapun ini kalau tidak diartikan hanya untuk romantis, walaupun ini kartu romantis ya, hubungan antara hubungan seksual, romantis itu yang membedakan dengan hubungan non romantis adalah seksualitas. Ini kita tidak harus menggunakan seksualitas di sini karena ini adalah bacaan umum. Ini memang nggak sama gitu loh levelnya, nggak level aja, dua pihak ini levelnya nggak sama. Nah, oleh sebab itu biarkan teman-teman membantu. Jadi kalau levelnya nggak sama ya, yang satu masih cinta tanda petik, satu level cintanya masih yang sangat kasar, maka kan yang satu nggak mau karena dia kan menurunkan derajatnya dia kan. Nah, yang derajatnya di bawah atau yang dianggap di bawah itu perlu bantuan supaya dia naik tingkat dulu. Sehingga apa? Sehingga nanti pada akhirnya bisa berjalan bersamaan. Tapi yang nomor satu memang tingkatnya harus disamain dulu, leveling dulu. Kalau satu perang pakai, ya sebenarnya sama ya, perang pakai bambu runcing, sama satu udah perang pakai senjata yang teknologi modern, ya kan kita udah tahu lah kira-kira gitu siapa yang menang. Ya sebenarnya perkara sejarah dulu kita mengedepankan itu kan intinya adalah semangatnya nggak mati. Tapi kemenangan itu kan datangnya dari apa namanya istilahnya, yang politik lah. Saya lupa bilangnya. Pokoknya bukan dari perang keras, tetapi dari negosiasi, bukan negosiasi bisnis, dari politician yang saling bicara. Alah, lupa. Oke. Nah, ini kalau 3 kartu ini celebration, ini previous eventnya celebration, kemudian children, kemudian answer prayed. Kalau ini jauh lebih positif ya, mudah-mudahan kita pakai yang ini, bahwa kita sebenarnya dalam posisi apapun perubahan itu membawa kita pada posisi di mana kita menang. Ya, ini waktunya celebration. Kita mungkin wajah kita belum menampilkan wajah kemenangan, tapi actualnya memang ini adalah kemenangan kita. Sehingga apa? Sehingga hal baru bisa lahir, children. Dan children ini ya produk, bisa orang ya, orang itu kan berarti bayi gitu, atau children itu bisa produk kreativitas kita. Itu sebenarnya memang kita inginkan. Tujuan awal kita adalah membawa children ini lahir ke bumi. Karena itu memang harapan kita, supaya children, kreativitas itu lahir, muncul, ditampakkan. Kalau dari kartu tarot yang klasik, oke. Ini sebenarnya sama dengan tadi ya, memang nggak setara sih ya, incompatible. Whatever we are talking about, ini memang
nggak sama aja, nggak level aja, nggak level, tapi maksain jadi nggak mau, karena yang satu cinta, satu nggak cinta, karena nggak ada hubungan yang mendalam gitu, nggak ada chemistry-nya, nggak ada heart to heart-nya. Apa boleh buat ya, kalau begitu emang mau sampai kapan juga babak belur aja gitu, dua-duanya. Kenapa challenge? Karena memang nggak bisa jadi berteman. Somehow berteman itu apa sih yang penting? Yang berteman itu kan ada kalimat cinta ya. Kalimat cinta itu kan suka ya, happy gitu. Kalau ngomong bawaannya pengen ngamuk aja, bukan pengen ngobrol gitu, enggak. Pengen celebration bersama, enggak, ini menang kalah. Kalau dia seneng berarti gue nggak seneng. Kalau gue seneng berarti dia mau ngamuk gitu. Fun, apalagi jauh dari fun, semuanya heavy banget, ritual, semua hanya dilakukan untuk keharusan aja. Jadi ya nggak kompatibel aja, karena memang nggak kompatibel, dari core-nya itu udah nggak kompatibel. So advice-nya teacher, belief system, knowledge, conscientious responsibility. Kalau sifatnya begini ya, kalau kita punya anak buah yang saling bertentangan, ya udah kita ngambil yang penting aja kan tadi. Yang paling penting apa? Responsibility. Di sini mau ngapain? Mau kerja. Ya kalau mau kerja ya kerja. Apa tujuan utamanya? Ya udah itu aja yang di-deliver. Nggak enak banget kerja seperti itu. Sumprit, nggak enak. Tapi ya kalau kita udah berada di situasi dimana kita memang harus kerja sama dengan orang yang berlawanan dengan kita, modalnya cuma satu. Responsibility. Kamu tanggung jawabnya apa? Belief system. Artinya semua pakai aturan. Teacher harus ada kepemimpinan di sini yang mampu mengajari, karena kalau sistemnya masih demokrasi dengan tipe seperti ini, nggak jalan, macet semuanya. Mau nggak mau harus tangan besi. Siapa yang tangan besi? Yang punya knowledge. Kalau yang cuma teriak-teriak nggak jelas ujungnya, nggak jelas hasil akhirnya, ini saya lagi ngomongin kerjaan, ya mau nggak mau kita harus ngajarin sampai dia bisa. Kan kondisinya begitu. Nah, kalau ini diambil, ditarik ke yang posisinya lebih besar, ya memang ya keriting aja, rumit begitu ya. Tapi memang advice-nya begitu. Apa yang menjadi outcome? Breakthrough, restlessness, emotional. Jadi ini situasinya memang jadi nggak nyaman aja seperti yang tadi. Anyway, ini memang dua pihak yang nggak nyambung banget, tapi ada di satu kolam gitu ya, jadi rasanya pengen pukul-pukulan, tapi kan nggak boleh pukul-pukulan ya, jadi ya harus diatur aja, simply harus diatur, kalau nggak berantakan. Dan kalau berantakan itu masalahnya apa? Masalahnya yang menjadi korban selalu yang paling lemah, yang innocent, yang harusnya tidak berada di dalam situasi ini. Jadi collateral damage. Have fun, laugh, play. Life is too important to take it so seriously. It's not serious, all is well. Clear ya? Jadi memang kita pada pekan kali ini terlalu serius semuanya. Take it to heart ya. Heartnya tuh HARD, bukan heart, hati saja. Tapi ya kayaknya semua terlalu berat gitu. Nah, ini mengingatkan kembali ya, apapun yang menjadi masalah yang tampaknya super serius, like life and death gitu ya, all is well ya. Bahkan kalau orang itu meninggal, kalau dari sisi spiritualitas kan selalu begitu, itu semua memang sudah ada cerita yang harus begitu gitu. Dan kalau dilihat dari bukan level manusia, cara berpikir manusia, tapi cara berpikir atau spiritualitas ya, pengorbanan itu adalah sesuatu yang dicari oleh jiwa tersebut. Saya ingin lahir supaya saya bisa berkorban, dengan berkorban saya akan mencapai apa. Tapi ketika hidup dia ditangisi. Seperti itu contohnya. Oke, Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.